Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Katie yang merupakan seorang penulis buku. Dan ia juga sudah hidup mandiri tanpa kedua orang tuanya. Namun sampai saat ini si Katie masih belum menikah, padahal teman-temannya ada yang sudah memiliki anak. Bahkan kali ini mereka hamil bersamaan. Lalu si Katie pun mendapatkan telepon dari mantan dosennya dulu yang bernama David untuk membicarakan rangkuman bukunya di kampus. Dan di sana pun dia dijemput oleh temannya yang bernama Elliot. Lalu si Katie pun nyewa kamar yang murah di rumah seorang janda yang sangat judes. Dan si janda pun bilang kepada si Katie agar menjaga kuncinya karena dia nggak akan ngasih kunci serepnya jika sampai hilang. Singkat cerita, si Katie pun beres membacakan bukunya di hadapan si David dan juga para mahasiswa. Lalu dia pun ngopi dulu bersama si David yang juga membawa istrinya yang bernama Alexis. Namun istri si David malah pulang duluan. Nah di situ si David pun sempat merayu si Katie lagi karena dari dulu dia sudah suka kepada Katie, namun gak pernah diterima. Singkat cerita, keesokan harinya si Katie pun gak sengaja lewat depan rumahnya yang dulu. Dan di sana pun dia bertemu dengan si pemilik baru rumah tersebut yang bernama Animal. Si Animal ini mempersilahkan si Katie untuk melihat mantan rumahnya dulu. Dan di dalam rumah itu ada dua orang pria muda lagi yang bernama Hugo dan juga Brandon. Nah mereka bertiga ini akan membuat pesta di malam nanti. Dan si Hugo pun mengundang si Katie untuk datang ke pesta mereka. Dan si Katie pun gak bisa janji bakal datang karena dia sudah sangat sibuk karena harus ikut mengajar bersama David. Lalu singkat cerita si Katie pun sudah ada di kelasnya si David dan ia pun melihat salah satu siswi yang cantik yang bernama April yang juga berbakat dalam bidang membuat cerita. Setelah beres dari kelasnya si Katie pun langsung pulang, namun dia lupa bawa kunci kosannya sehingga dia nggak bisa masuk. Lalu si Katie pun sempat buka IG-nya dulu di HP-nya. Dan dia pun kaget ketika melihat tunangannya posting foto berdua dengan wanita lain. Dan dia pun langsung ngechat minta penjelasan kepada Michael. Namun di situ Michael nggak bisa langsung balas chatnya si Katie. Dan untungnya juga si Katie udah diundang ke pestanya si Hugo sehingga dia pun langsung datang ke pesta itu. Pesta si Katie pun disambut dengan baik sama si Hugo. Namun tak lama kemudian datang si April yang cemburu kepada si Hugo karena mengobrol akrab bersama Katie. Lalu si Katie pun mendapatkan balasan chat dari si Michael, namun sayangnya baterai HP-nya lowbat sehingga dia pun minjam dulu cesan kepada si Brandon. Cesan itu ada di kamarnya dan di kamar itu ada si Animal yang lagi adu mekanik bersama pacarnya. Lalu si Katie pun melihat IG wanita yang dipoto berdua bersama Michael dan si cewek itu pun banyak banget foto mesranya yang bikin si Katie pun sakit hati dan juga langsung galau. Karena galau si Katie pun gak bisa pulang ke kosan dan ia pun main dulu bersama gengnya si Hugo. Dan setelah itu si Katie pun bertemu dengan si April yang kali ini si April memperlihatkan tulisannya kepada si Katie sekaligus si Katie juga menjelaskan kepada si April kalau dia nggak ada apa-apa sama si Hugo. Dan setelah bertemu dengan si April, si Katie pun mendapatkan email kalau bukunya tidak lolos peninjauan. Dan melihat kabar tersebut membuat si Katie pun ngerasa kecewa banget karena dia berharap bukunya bisa dipublish. Si Katie yang lagi stres pun datang lagi ke rumahnya si Hugo dan ternyata si Hugo juga lagi galau karena si April selingkuh sama dosennya sendiri yaitu si David. Nah di situ teman-teman si Hugo pun menyarankan agar si Hugo balas dendam kepada si David dan si Katie juga sangat setuju meski si Katie ini teman dekatnya si David. Karena si Katie berpikir kalau si David ini sudah menikah dan sudah punya istri jadi tidak seharusnya ia berselingkuh. Lalu mereka pun langsung pergi ke rumahnya si David dan kebetulan rumahnya ada di belakang rumah ibunya si Hugo. Dan mereka pun menyelinap ke rumahnya si David lewat belakang rumah ibunya si Hugo. Karena berisik membuat mereka pun ketahuan sama ibunya si Hugo. Namun untungnya semua bisa masuk ke rumahnya si David sebelum ibu si Hugo keluar. Si Brandon menjelaskan kepada ibunya si Hugo kalau dia emang dekat sama si Hugo. Namun ia tidak bilang kalau si Hugo lagi menyelinap ke rumah si David. Dan untungnya saja si ibu percaya kepada si Brandon dan malah si ibu langsung ngajak nonton TV berdua sambil ngopi bersama. Di sisi lain mereka lagi memoto kamar si David.
Dan benar saja si David lagi berduaan sama si April gak pakai baju. Dan di sana si David marah kepada si Katie karena dia ikut campur urusannya. Yang akhirnya si Katie pun kecewa juga kepada si David dan ia pun langsung pulang lagi bersama yang lain. Lalu mereka pun mencari keberadaan si Brandet yang ternyata si Brandet lagi bikin kue sama mamanya si Hugo. Nah di situ mamanya si Hugo manja banget kepada si Brandet. Namun karena si Brandet sudah diteleponin terus sama teman-temannya, akhirnya si Brandet pun pamit dan dia berjanji akan datang lagi nemui si mama. Lalu si Brandet pun kembali bersama teman-temannya dan dia pun bilang kalau tadi dia diam dulu di rumah ibunya si Hugo. Singkat cerita mereka pun sampai di rumahnya si Hugo lagi dan kali ini dua orang yang lagi galau pun berduaan di kamar, yaitu si Katie dan juga si Hugo. Akhirnya mereka berdua pun langsung adu mekanik agar pikiran mereka jadi ngeplong lagi. Singkat cerita di pagi harinya ketika si Katie mau pulang, tiba-tiba ada si April datang dan si April pun heran kenapa si Katie pakai kaosnya si Hugo. Itu si April pun langsung paham kalau semalam si Katie udah pasti adu mekanik bersama si Hugo. Namun si Katie bilang kalau dia nggak ada hubungan apa-apa sama si Hugo. Setelah itu si Katie pun pulang dan dia pun diminta tolong oleh temannya karena temannya si Katie ini mau ngelahirin dan nggak ada yang membantu. Akhirnya si Katie pun langsung pulang lagi dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya.